Boleh sebelumnya kita fellowship satu sama lain, bilang shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Mari kita siapkan hati kita untuk Ibu. Mulai ibadah kita pada siang hari ini. Sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Sungguh kami bangga ya Tuhan, kami punya Bapa seperti Engkau, kami punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kami punya Tuhan. Sampai detik ini kalau kami ada Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Mari ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami perbuat Tuhan Yesus. Kiranya melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada pagi siang hari ini Tuhan, itu semua menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kiranya ya Tuhan berkati setiap kami Tuhan Yesus. Biar kiranya ya Bapa kami selalu jadi berkat di sekeliling kami Tuhan. Dan itu Tuhan kami ucap syukur atas segala hal yang Tuhan izinkan kami rasakan ya Bapa. Tidak dapat kami balas Tuhan selain kami puji dan kami menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian dan syukur kita dan sembah kita kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya. Kami
Engkau yang mulia. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you see, how great is our God. Segala hormat, pujian dan syukur kami kembalikan semuanya Bapak hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang mau lebih lagi meninggikan Tuhan, sama-sama kita nyatakan amin. Bapak Ibu siap puji Tuhan lebih lagi, amin. Gak kedengar sekali lagi, amin.
Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan. Sambil menyiapkan, mari sama-sama kita bersatu hati ke dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat, untuk segala hal yang Tuhan izinkan kami rasakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, Kau sebentar kami memberikan yang terbaik ya Bapa. Kiranya ya Bapa, sebagian kami berikan itu Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu ya Bapa, dan bisa menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, puji dan syukur kami kembalikan semuanya ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Aku
hadirat Tuhan. Kami percaya Bapa, kami percaya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau tetap mengurapi kami lewat pujian penyembahan ini. Dan kami percaya Bapa, kuasa-Mu tetap tidak pernah berubah. Engkau tetap ada di tengah-tengah kami. Untuk itu kami mengucap syukur buat pagi menjelang siang hari ini Bapa. Dikala kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Ada satu kerinduan dalam hati kami Bapa, untuk tetap dalam hadirat-Mu. Dan saat ini kembali kami akan mengerti, sadar bahwa kami tetap butuh akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu itu yang menyegarkan hati jiwa pikiran kami. Dan firman-Mu itu yang menyemangati kehidupan kami. Dan firman-Mu itu yang membuat kami benar dalam hidup ini. Sehingga Engkau berencana apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Hanya nama-Mu dipuji, diagung, dan dimuliakan. Berbicaralah kepada kami semua di tempat ini Bapa. Dan hamba-Mu yang terbatas dalam pengetahuan, di dalam apapun yang kami kerjakan. Sekali lagi kami tetap tidak mau mencuri kemuliaan. Kami minta hadirat Tuhan turun dan sembah ini, sehingga hamba berbicara sesuai dengan firman Tuhan, sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan lewat hamba-Mu ini. Tuhan, kami butuh hadirat-Mu di tengah-tengah kami ini. Dan kami serahkan ibadah kami siang hari ini, dan kami pulang buat tetap menikmati berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Dan yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Terima kasih buat pemusik, buat singer, song leader. Ini banyak yang sakit apa ya? Apa jalan-jalannya belum puas, sehingga agak kosong gitu. Atau memang pada mati suri, atau nggak ada suatu semangat dalam diri gitu. Sehingga orang yang mengatakan di tahun 2025 ini kita harus lebih lagi. Sehingga kehidupan kita yang tahun 2024 itu nggak pernah berubah. Di tahun 2005 ini tetap seperti apa yang terjadi di tahun 2024. Setiap awal daripada Januari, gereja pun sepi. Karena mungkin situasi dan kondisi yang paling menekan saudara dan saya. Saya sangat mengerti dalam kehidupan ini. Untuk itu kita kembali untuk belajar firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saudara dan saya di tempat ini. Kita buka Kisah Rasul. Kisah para Rasul 9 ayat yang ke-19. Saudara, kita belajar kembali akan firman Tuhan. Kadang kita nggak tahu sejarah Paulus itu seperti apa. Tapi saya kenapa bawakan di awal bulan Januari ini? Supaya kita kembali belajar. Orang yang benar-benar bertobat dan orang yang benar-benar dipilih tapi dia militan. Beda orang yang dipilih, dia panggil tapi nggak dipilih. Hanya dipanggil untuk kumpul sama-sama, tapi nggak terpilih. Jangan sampai seperti ini. Tetapi yang Tuhan mau, begitu kita dipilih, kita juga jadi suatu militan. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus. Ayat yang 19 saya bacakan ya. Saudara dengar aja, atau boleh baca juga dalam hati, monggo. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Kalau saudara mau baca ini, saudara baca sebelumnya. Supaya saudara tahu, dan saya nggak akan mengulas apa yang sebelum terjadi, sehingga khotbahnya bisa singkat, padat, dan jelas. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-muridnya di Damsyik.
Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang saya pertanyakan adalah apa? Orang yang benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi, dia akan berani untuk mengatakan kebenaran. Dia akan berani untuk bersaksi. Dia akan berani untuk memberitakan firman Tuhan. Sekalipun ada konsekuensinya. Kenapa saya angkat Rasul Paulus? Karena memang dia orang yang dipilih, tapi dia militan, saudara. Beda nih sama saya nih. Kadang-kadang saya dipilih, kadang-kadang Pak Deddy dipilih, dan saudara pun dipilih. Tetapi belum tentu militan. Kita sering jatuh di dalam pelayanan kita. Kalau kita ada pelayanan, kita baru melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Kalau nggak ada, kita akan turun lagi. Kita shutdown. Kita punya kerohanian kita sering shut, kita sering turun. Kenapa? Karena kita nggak militan. Tetapi begitu saya pelajarin apa yang terjadi dengan Rasul Paulus. Memang ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Pak, 2000 tahun yang lalu yang terjadi. Yang sekarang ini nggak ada, Pak. Memang. Tetapi saya mengingatkan saudara, 2000 tahun yang lalu orang tidak lagi bicara tentang keuangan, orang tidak lagi bicara tentang apapun, tetapi orang bicara tentang apa? Jiwa. Dia nggak pikirin kehidupan dia seperti apa. Yang dia pikirkan bagaimana dia terima Tuhan Yesus, dia harus membalas kasih Tuhan yang seperti apa. Sehingga dia dipilih sama Tuhan dan dia menjadi militan. Memang Tuhan mau pakai dia. Dan kita tahu sejarah Rasul Paulus, apa yang dia lakukan. Dia matikan anak-anak Tuhan. Dan sampai Tuhan hadir. Salus. Mengapa kau menganiakan aku? Pada waktu Saulus mengenal Tuhan. Dan dia bisa melihat Yesus. Tetapi yang lainnya, saudara-saudara, dia hanya mendengar suaranya. Dan itu dia mendengar Yesus yang berbicara. Tapi begitu dia buka matanya, dia nggak bisa melihat. Ada satu perjumpaan yang luar biasa, yang ini saya bilangin anugerah. Begitu banyak orang yang seperti Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus yang dipanggil. Begitu banyak orang di luar sana, tetapi saudara dan saya di sini dipanggil sama Tuhan. Ada satu punya rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya di tempat ini. Gak bedanya saudara. Saya jauh-jauh pun dari Jakarta bisa datang ke tempat ini. Ada satu rencana Tuhan yang Tuhan inginkan. Saya nggak tahu saudara. Saya mengikuti alurnya Tuhan. Supaya saya dalam melayani, saya mempunyai suatu gairah. Bagaimana kalau kita nggak bergairah di dalam suatu pelayanan, maka roh kita akan mati. Begitu juga saudara, suami istri yang umurnya udah sekian, tetapi tidak bergairah. Bergairah bukan berarti sesuatu pikiran yang negatif. Bergairah itu bisa saling mengasihi, saling menyayangi, saling menjaga. Bukan seperti anak muda kita dulu waktu married, bergairahnya lain. Bisa nangkap ya, seperti ini ya. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita saudara dan saya di tempat ini dipilih, itu punya rencana. Pak Hendy, orang-orang lagi bicara tentang ekonomi susah. Pak Hendy bicara tentang Rasul Paulus. Apa ini? Saudara, saya katakan, kita hanya cuman tertekan dan selalu tertekan. Dan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun pasti tertekan. Tertekan dengan apa? Dengan kehidupan kita, dengan keuangan kita, dengan money. Begitu kita terus perang dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan gitu? Saudara, memang mengalami semuanya dalam kondisi ini. Bahkan saya melihat hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja dimanapun, perpuluhan juga semua turun. Karena memang ekonominya nggak bagus. Tetapi apakah ukurannya seperti itu? Saya juga mengalami, saudara. Apalagi Pak Denny.
yang udah nggak punya mata pencarian, yang dia udah full time. Memang dulu kita membuka gereja ini, saudara, kita komit. Kalau kita masih usaha, kita masih bekerja, memang kita komit. Kita tidak mengambil segala sesuatu. Tetapi bukannya berarti itu kita salah. Harusnya memang kita terima. PK apapun, seperti saya dulu seperti itu terima. Cuma salah pengertian. Salah pengertian. Kita sebenarnya terima, cuma karena kita cukup, kita balikin. Karena saya meniru pelayanan seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus melayani seperti itu. Begitu dia dipanggil Tuhan, apa maksudnya, apa rencananya dalam hidupnya, apa yang Tuhan inginkan, dia jalankan. Saya nggak ngerti, saudara. Kadang-kadang saya pun bergumul terus dalam hal ini. Dan saya mengalaminya sekarang seperti ini. Begitu kemasukan kurang, bahkan tiap bulan hitung rugi, saudara. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya masih konsisten? Yes. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, memang saya udah. Saya juga terus terang ya, udah nggak bergairah kembali sendiri. Dagang mobil itu udah mulai nggak bergairah, saudara. Karena memang udah otak torpu. Agustus ini saya masuk dan 62. Berarti 62 kali hitungan nasional, tapi hitungan orang Chinese itu 63. Apa yang harus kita lakukan? Kalau segala pikiran saya cuma hanya di loadingnya cuma hanya keuangan, makanya banyak terjadi umur orang seperti saya itu stres. Habis stres nggak kuat, dia stroke. Itu banyak yang terjadi. Kenapa? Dia memikirkan, karena kita memang laki-laki itu selalu berpola pikir, karena memang kita dituntutnya laki-laki itu tanggung jawab. Apapun yang terjadi, lu suami harus tanggung jawab. Apa yang terjadi, saudara? Saya bicara ini tentang kehidupan, saudara. Tetapi 2000 tahun yang lalu, apakah Rasul Paulus juga nggak mengalami sesuatu? Dia mengalami enak sekali, saudara. Dia mati anak-anak Tuhan, dia dibiayain. Gak ada bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Semua organisasi itu ada semuanya uangnya. Tinggal mau diarahin kemana. Tetapi itu apa yang terjadi? Yang terjadi dahulu dan sekarang gak ada bedanya. Sama. Cuma nggak sebangsa seperti dulu. Tetapi begitu Tuhan panggil, dia berubah 100%. Ini yang saya bilang. Banyak orang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Tetapi saya katakan, orang yang dipilih sangat sedikit yang militan. Sangat sedikit, saudara. Sangat sedikit sekali, saya katakan. Dan inilah yang Tuhan ingatkan kepada gereja kita. Yang hanya cuma satu ruko. Tetapi kita terus mempunyai suatu visi. Apalagi pada ini mas saya lagi mikirin terus buat untuk generasi muda. Untuk penggantinya. Gak kuat, saudara kita. Saudara sekarang saya mulai naik mobil pun udah mulai berdua sama nyonya. Kenapa? Anak-anak udah mulai kesibukan. Gak mungkin saya terus dia mesti ngikutin saya punya pelayanan. Dia tuh punya life sendiri. Saya pun bisa program bagaimana saya bisa menyikapinya seperti ini. Apakah harus mesti hari ini, hari apa. Itu yang terjadi. Tetapi jiwa roh saya, hati saya tetap ingin melayani, saudara. Karena kerinduan saya, karena saya tahu tanpa saya bicara tentang kebenaran firman Tuhan, saya akan mati kering kerontang. Kenapa saya katakan begini, saudara? Saya mau seperti teman-teman saya diberkati dengan luar biasa. Tapi kalau ujung-ujungnya jauh dari Tuhan, buat apa? Buat apa? Saudara dari sekarang gak punya duit, tapi begitu punya duit, saudara jauh dan gak pernah ibadah. Saya katakan, buat apa? Makanya saya berani sama Tuhan mengatakan, saya sering katakan ini sama Tuhan. Kenapa? Saya gak mau sampai terhilang, saudara. Tuhan, kalau Kau berkatin aku dengan luar biasa, tetapi ujung-ujungnya saya tidak akan mengenal kembali Engkau dan saya akan hilang dari hadapan-Mu. Saya bilang, jangan Tuhan, halangin.
Jangan kasih saya cuman seperti ini. Berapa banyak saudara. Tapi ada anak Tuhan yang lebih hebat. Dia benar-benar cinta Tuhan. Dia benar-benar melakukan firman Tuhan. Sampai 2006 pun dia mengalami sesuatu yang gak enak. Dia di penjara. Tetapi dia terus sama Tuhan. Nah ini orang militan. Umurnya gue caji sekarang. Dan sekarang dia buka. Yang saya bukan menang-menangin gereja Amsul. Dia banyak bersaksi. Ada nggak yang begitu? Ada. Saya pikir saya melayani seperti ini. Saya bilang saya salah. Gak. Nanti gereja akan banyak timbul yang gereja yang seperti ini. Orang yang cinta Tuhan dia melayanin. Dia pakai uang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tergantung kok kita mau nangkapnya yang seperti apa. Dan terjadi izinnya di mana sekarang ada. Dia buka di Surabaya, dia buka di Jakarta, dia buka di Singapura. Dia pakai uangnya dengan kemuliaan nama Tuhan. Walaupun saya tahu cara pakainya seperti apa, diaturnya seperti apa, ngerti saya, saudara. Cuma memang kesempatan itu nggak terjadi dalam kehidupan saya. Tapi Tuhan kasih kesempatan saya dengan perkara yang kecil di tempat ini, yang saya harus berani untuk mengatakan kebenaran itu. Supaya saya pun pulang diberkati, saudara pun pulang diberkati. Seperti Rasul Paulus. Dia berani mengatakan sesuatu tentang kebenaran itu. Dia ambil, dia take walaupun gak enak. Dan kita tahu waktu nanti dia lakukan apa. Gak enak kok saudara. Yuk kita baca lagi. Semua orang yang mendengar itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan? Udah terkenal. Barang siapa yang memanggil nama Yesus. Dan orang yang memanggil nama Yesus waktu itu harus dibunuh. Jadi nggak bicara lagi tentang kehidupan lu mau kerja, punya apa, usaha apa, nggak ada saudara. Pokoknya orang yang manggil nama Tuhan Yesus mati. Bengis saudara. Ini dia orang bengis sekali. Rasa kasihan kemanusiaannya udah hilang sama sekali. Dia makanya orang yang kalau beragama dia akan mabuk. Dia akan mabuk saudara. Seperti saudara pun bisa mabuk agama. Mengerti firman Tuhan, tetapi tidak mengerti untuk melaksanakannya, mengupdate yang terbaik untuk apa yang harus kita lakukan. Mabuk. Cuman ukurannya gua ikut Tuhan Yesus, gua kaya, gua diberkati. Nah itu ngaco. Dan pendeta itu sekarang udah gak ada, saya rasa udah gak ada yang berani ngomong kayak begitu. Dulu 20 tahun yang lalu banyak anggap Tuhan ngomong seperti itu. Percaya saja, engkau akan diberkati Tuhan. Keren. Saudara, saya bilangin ya, saudara kalau mau kaya, ya kerja yang rajin. Pikir, Tuhan udah punya kasih pikiran kok. Makin kau kaya. Tapi kalau urusan nyawa, urusan keselamatan, itu daulatnya Tuhan. Bagian lu kerja, karena firman Tuhan kalau lu mau makan, lu harus kerja. Keras nggak? Keras saudara. Cuma kita anggap, itu kan firman Tuhan. Kerja. Orang yang di luar Tuhan, yang nggak ada di tempat ini, di luar sana banyak, saudara. Dia nggak kenal Yesus, tapi lebih kaya dari kita. Kenapa? Dia kerja rajin. Makanya konsep saya itu saya mau rubah cara paradigma saudara ikut Tuhan itu seperti apa. Kalau engkau ikut Tuhan hanya bercokol di suatu gereja kemari, ke gereja kemari, gereja kemari, gereja kemari, hanya untuk mengurus sesuatu, saya bilang kau cukup, enggak salah. Jadi saya tuh mengatakan waktu buka gereja tempat ini ya, itu saya enggak salah. Saya bilang kita bangun gereja ini, kita pakai untuk lain pekerjaan seperti Rasul Paulus. Tetapi mau seperti yang lain, yang sekarang yang terjadi. Salah nggak? Enggak salah. Silakan boleh. Tetapi kita punya rencana, kita baca firman Tuhan, mana yang kita mau ambil, kita jangan ikutin orang. Kita bukan ikutin hamba Tuhan, kita ikutin firman Tuhan. Kalau Tuhan firman Tuhan mengatakan ini, kita ambil ini. Orang lain mau ngomong apa? I don't care. Ada pilihan kok, lu mau jadi Petrus atau mau jadi Rasul Paulus. Silakan. Gak ada masalah, gak ada yang salah, ada duanya.
Bukan berarti saya ngomong begini orang pelayanan Petrus itu salah. Dan si Paulus itu yang paling betul. Gak ada, saudara. Itu pilihan saudaraku, mas saya di tempat ini maunya seperti apa. Dan saya ajar diri saya seperti itu karena saya merasakan dan meyakinkan, dan saya rasakan sampai seperti ini pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Bukannya berarti dengan cara seperti berarti masalah tidak datang. Oh no, masalah tanpa diundang itu akan datang kepada saudara dan saya di tempat ini. Tapi Tuhan kan janji, aku akan berikan jalan keluar. Nggak akan dewasa rohani saudara kalau saudara nggak itu mengalami suatu masalah. Nggak akan bisa, saudara. Seperti apapun yang terjadi, yang dialami saudara, kalau kita ngikutin pelajaran ini Rasul Paulus, saudara, aduh, kita ini nggak ada apa-apanya, saudara. Sungguh 2000 tahun yang lalu tuh nggak mikirin kaya, nggak mikirin punya ruko 5, nggak mikirin punya sawah berhektar-hektar. Nggak, saudara. Diudak-udak dia. Padahal dia hidupnya udah apa? Udah nyaman, udah enak. Mau apa? Dibiayain. Ya. Mau punya tujuan apa? Pokoknya apa? Dibiayain. Dan itu sampai saat ini tuh dipakai, saudara. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Tetapi saya tidak mau membongkar itu. Nanti isu politiknya tidak bagus, ya kan? Tetapi yang saya mau bongkar adalah sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih, ada mau militan atau tidak itu terserah saudara dan saya. Tetapi saya pun lakukan seperti itu. Tapi memang sulit untuk menjadi Rasul Paulus. Makanya nggak ada lagi namanya Rasul Paulus dua. Rasul Paulus tetap satu. Kalau nggak masuk apa? Nggak masuk lagi ya kita. Paling masuknya di buku Genesis book. Kalau memang ada. Yang paling gampang sekarang adalah pencitraan. Masuk ke TikTok. Buat aja bagus. Panggilan kumpulin orang, kasih makan tuh 200 orang, bikin gitu. Update di Facebook, update di Instagram, update di TikTok, top apa? Nah, tuh dia. Bisa itu gampang sekali, saudara. Dan banyak yang seperti itu, termasuk bangsa ini karena memang melakukan seperti itu. Tetapi apakah kita mau menurut dunia? Itu dunia loh. Itu dunia. Apa mau kita lakukan? Sedangkan firman Tuhan mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Tangan kanan memberi, tangan kanan nggak boleh tahu. Lakukan aja yang terbaik buat Tuhan. Nggak usah berbuat baik dimasukin di sini, masukin di sana supaya orang tahu, supaya top nanti orang lihat tuh YouTube-nya. Ya kan, waduh sekarang bisa sampai 2 juta, 30 juta, ya kan? Kling, duitnya datang tuh. Sebulan dapat cepet ya, dapat moped ya. Salah nggak? Enggak. Kalau memang tujuan mau cari duit ya nggak salah dong. Tapi kalau mau tujuannya mau show off, mau apa di mata Tuhan, ya salah. Dua pilihan kok. Tergantung mana yang kita mau pilih. Jadi kalau saudara mau melayani seperti Petrus, melayanin aja gua mah. Kalau bagian yang ini, bagian itu mah itu urusan gembala, sama urusan sama wakil gembala. Kalau bagian gua mah ini aja. Nggak salah dong. Ini juga melayani. Tetapi ya ini ada satu multi choice. Mana yang kita harus pilih dalam kehidupan kita? Kalau enggak, saudara nggak akan bergairah. Saya kalau korbannya cuma seperti apa yang seperti dunia lakukan, saya nggak bergairah, saudara. Tapi begitu saya bawa Rasul, saya itu bergairah. Walaupun kurang tidur, karena kemarin pergi saudara, ya kan, minum kopi 2 cangkir, jam 7, ya kemalamnya jam 7, jam 2 malam melotot mata. Oh, ini saya. Saking enaknya tuh kopi, sampai dia muntah-muntah. Gue mau bilangin jangan minum. Saking lo mau juga, ini lo muntah. Kan dia gak bisa minum susu. Kan dicampur susu, susunya kental tuh. Kopi apa nih? Harlan nah.
Memang enak, saudara, 60.000. Saya minum setengah doang. Jam 2 malam masih melek mata. Waduh, besok mau melayani. Saya bilang, gimana nih? Aduh Tuhan minta ampun dah nih. Saya bilang nih. Salah nggak? Ya salah, saya ngaturnya salah. Cuman gara-gara enak. Paginya udah ngopi, malamnya ngopi lagi. 2 cangkir, saudara. Itu saya bilang, saya katakan, setiap orang mau melakukan sesuatu pun dia bisa salah. Tetapi salahnya jangan sampai fatal. Kita ini nggak bisa, saudara. Pasti apa yang kita lakukan dalam memanage kehidupan kita pribadi pun, untuk mengatur kita diri pun, kita bisa salah. Kita tahu kita nggak bisa minum ini di makanan gue begini-gini, kita tetap minum. Enak. Coba ada orang-orang yang kayak Darren itu, dia nggak bisa makan jeruk. Betul ya, Darren? Paksa makan di jeruk. Wah, gue demen sekali makan jeruk. Dia muntah. Dia nggak bisa muntah, dia masuk rumah sakit. Memang nggak bisa. Nah itu kita mesti sadar. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk melayani ini, ya kita sadar. Ya kita melayani di sini. Saya tuh kalau orang main musik, apalagi melihat si Markus ini kalau main blok, kaki saya begini aja nih. Saya hobi musik, saudara. Ngelihat si Ardi main keyboard kayak begini, waduh gue kayak mau belajar lagi tuh. Tangannya kayak kepiting begitu. Saya seneng, saudara. Ini kan keyboard yang dulu saya pakai di rumah. Anak gereja mau pakai, udah baru pakai sebulan. Anggap gua saya pakai sewa dah, murahin dikit. Ya bawa, saudara, karena ini bagus. Tetapi kan gak bisa lagi, saudara. Kadang-kadang itu cuma keinginan kita. Main musik, main drum itu cuma keinginan saat. Tetapi Markus dan Aldi, dia mindful. Seperti yang dilakukan song leader dan singer semuanya, saya udah ngalamin seperti itu. Makanya saya sedikit-sedikit tahu masuk apa enggak, enaknya apa enggak, nikmatinya itu beda. Kenapa kita selalu kalau kita suka dengan lagu, kita bisa menikmatinya. Dan kita sering dengar terus. Betul nggak? Betul. Apalagi lagunya lagu ini nih. Di dalam hidup, di dalam doa. Oh, saya paling suka dulu lagunya Budi. Budi apa? Peso 5 ganti Maratika. Ada nggak buah semangka berdaun sini? Dunia yang mengatakan itu. Aku begini, kau begitu, dibilangin. Tapi sarwa kene, cek orang itu nama. Sama aja, dibilangin. Berapa kali kita dengerin lagu itu? Hah? Waktu zamannya saya sampai sekarang kalau nyanyi itu, wah saya senang lagu itu. Tapi dalam hati saya kadang-kadang saya Tuhan minta maaf dulu nih Tuhan. Saya di dunia ini, saya bilang saya nyanyi. Saya suka gitu, saudara. Ampun ya Tuhan, tapi mau nyanyi gitu. Saya masih suka karaoke di rumah. Saya nggak jaim jadi orang. Mesti jaga ngomongnya begitu, begini di mimbar. Nggak boleh ngomong ini, nggak boleh begitu. Alah, gue bilangin. Ngapain jaim jadi orang munafik? Gue bilang, apa adanya aja. Orang mah. Orang juga tahu kok kehidupannya seperti apa. Kalau kita sering menyanyikan lagu dan berulang-ulang, pernah kita lakukan baca firman Tuhan berulang-ulang? Halo? Everybody home? Ada orang di sini? Oh, saya di sana gereja bilang, apa saudara-saudara masih hidup? Dia bilangnya. Karena pada dia mau ditanyain, dia bilang. Itu yang terjadi, saudara. Kita sering dengar lagu drama, kita sering nonton film, dan itu berulang-ulang. Paling demen nih gua nih. Paling lagunya itu Betaria tuh bilang, pulangkan saja aku pada orang tuaku atau ayahku. Nangis ngeler. Yang pergi ke siapa? Waktu lu pergi janji sama siapa? Begitu ada apa-apa lu minta dipulangin. Kebawa jiwanya. Tapi baca firman Tuhan gak mau berulang-ulang. Padahal Tuhan bilang bicara apa? Baca firman Tuhan dan nasihatkan anak dengan tidak jemu-jemunya. Oh, itu nasihat Tuhan.
Dan itu yang banyak terjadi, saudara. Kenapa kita ikut Tuhan tapi kita nggak mau praktekin di dalam kehidupan saudara dan saya? Saya pernah katakan, saudara, di mana-mana. Saudara ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi saudara tidak praktekkan dalam kehidupan saudara, saudara akan mengalami suatu kerugian besar. Betul nggak? Rugi. Lu ngapain ikut Tuhan? Lu udah bayar, ikut dibaptis, sudah terima Roh Kudus, udah bisa berbahasa roh, udah melayanin, tapi ujung-ujungnya lu kayak kepiting. Ke kiri, kalau nggak lu ke kanan, kalau nggak nanti lu ke belakang, mundur. Lu mesti lawan, mesti berani melayani. Katakan yes, katakan ya atau tidak. Itu yang Tuhan mau. Sangat sayang aja nanti mudah-mudahan dengan melalui YouTube ini banyak jemaat yang bisa lihat, supaya dia bisa ngerti itu. Ikut Tuhan itu yang mau seperti apa kita? Apa cuma kita hanya kumpul-kumpul di tempat ini? Aduh, sayangin waktumu, sayangin saudara, ya kan? Jadi kalau kita dipanggil, itu ada rencana Tuhan. Nah, yang dipanggilnya ini dia mau jadi militan atau tidak militan itu tergantung sama saudara. Dan ini saya sudah kasih kepada saudara. Saya katakan yang sebenarnya ini true to the Bible. Bukan perkataan saya, ini firman Tuhan. Tinggal saudara mau mengambilnya seperti apa. Karena ini juga bukan untuk saudara, ini juga untuk saya. Supaya Tuhan juga ingetin untuk diri saya. Supaya lu komitmen apa semuanya harus dijalankan. Saya bilang sama saudara, Tuhan gak apa-apa, saya rugi, gak apa-apa. Berkat aja anak-anak saya. Gak apa-apa kok, sama. Pemindah bukuan, pemindah keuangan, tanya Tuhan berkatin saya, sekarang balik ke anak-anak saya. Saya tetap doain kok. Gak ada bedanya kok. Berarti Tuhan udah cukupin saya. Cukupin untuk supaya nggak sama saya mana tuh nggak begini. Kan itu aja. Sekarang mau makan apa? Kemarin makan aja cuma 200 aja juga udah kekenyangan, minta ampun. Tuh kekenyangan banget ini. Udah nggak kuat sekarang. Makan bakmi bertiga. 20.000 dibagi 3. Murah kan cuma 3.000. Tapi teman bakmi yang banyak. Makanya jangan ketipu. Makan bakmi 1 mangkok dibagi 3. Tapi temennya ada baksonya, ada pangsitnya. Ujung-ujungnya kalorinya sama 1 mangkok. Cuma kan lebih bagus daripada 1 mangkok tambah lagi bakso, tambah lagi pangsit. Kan kita mesti diatur. Untuk supaya kalori kita jangan kelebihan. Karbohidrat kita jangan sampai kelebihan. Ada kalau ada orang makan sampai sepiring gede begitu, ya kalau masih muda nggak apa-apa, tapi kalau udah tua, aduh, itu karbohidrat nanti mau dibuang kemana? Kan ini cuma nampung doang, nampungnya di sini nih. Coba pergi ke dokter bilang kegemukan, pergi ke dokter manis bilang kegemukan, suruh kurusin, pusing dah. Ya, emang seperti itu saudara yang terjadi gitu. Jadi sekarang apa yang kita harus mau lakukan? Balik lagi ya, itu intermezzo sedikit. Balik lagi back to Bible. Akan tetapi Saulus semakin lewat ya, 21 dulu ya. Semua orang mendengar, oh ya, oke betul ya, 22 ya sekarang. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Bayangin loh, orang yang tadinya bunuh anak-anak Tuhan, orang dibunuh orang-orang Kristen, sekarang dia memberitakan firman Tuhan, dan orang yang mendengar itu jadi ketakutan. Waduh, jangan-jangan dia jadi mata-mata nih. Sama yang terjadi seperti itu, siapapun. Tiba-tiba kalau di gereja ini ada preman, yang tukang buang, yang melakukan sesuatu, dia tiba-tiba ada di sini. Saudara mulai ini preman nih, jangan-jangan mau ngapain? Sama saudara. Yang terjadi. Cuma nangkepnya kita yang mau seperti apa. Beberapa hari kemudian orang Yahudi menudingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Orang yang takut, merasa tidak enak dalam kehidupannya.
merasa terintimidasi atau merasa sesuatu yang apa nggak enak, dia mulai membunuh. Dia mulai merencanakan, gua nggak suka sama orang ini. Bagaimana gua mesti singkirkan dia? Nggak ada bunuh sekarang mah di sini. Gak ada, saudara. Yang bunuh itu di luar sana. Yang kemarin tuh ada tiba-tiba orang sewa mobil ini jadi menembakkan. Nah itu terjadi. Kenapa? Ketakutan. Dia takut dikeroyok, takut dia mati, akhirnya dia harus mesti ambil bagian. Enggak, saudara. Membunuh itu ada dua karakter. Membunuh secara langsung memang dibunuh, atau membunuh itu dengan perkataan, dengan tingkah laku, pola pikir. Yang terjadi di gereja itu adalah membunuh apa? Dengan menyingkirkan. Dash. Pelayanannya mulai dikurangin. Dash. Gua gak suka sama orang ini kalau ngomongnya udah yang paling bener aja. Saya mau ngomong gak bener. Yang bener tuh firman Tuhan. Sorry ya, kita damai dulu nih ya. Damai nih. Saya ngomong begini bukan saya nih, ini firman Tuhan ini. Jadi jangan sampai kita jadi pembencian gitu loh. Jadi kita harus mesti damai gitu loh. Ya kan? Ini firman Tuhan. Saya harus bicara. Sekeras apapun firman Tuhan itu baik. Sepahit apapun itu baik buat saudara dan saya di tempat ini. Karena itu adalah obat. Obat gak ada yang manis, saudara. Dan obat gak ada yang asin. Semua obat itu pahit. Cuma obat batuk aja yang dibikin manis sekarang. Supaya anak-anak kecil bisa makan. Sebenarnya itu gak bagus. Obat batuk dulu tuh yang benar itu yang pahit. Cuman karena supaya orang suka dengan obat batuk itu, udah obat batuk itu aja dah. Anak gue demennya obat batuk itu. Kenapa? Ada manis. Dulu zamannya saya nggak ada obat batuk manis. Pahit semuanya. Makanya 2 hari juga baik. Sekarang tuh anak saya makan Vic Formula 4 habis berapa botol, 2 botol nggak baik. Udah lu mampu udah pasti ke dokter aja deh. Nggak baik obat batuk. Ya, tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Bayangin, kalau orang udah benci apapun caranya, dia harus geser orang itu. Dia harus pergi ke sini, dia harus pergi ke sono. Dia tanya si A, dia tanya si B, bagaimana harus gua mesti mundur. Saya ngomong ini apa adanya. Saya bukan nyindir. Tapi kalau di luar sana, orang dunia yang apa yang punya pikiran, dia langsung mati. Atau ditancap mati. Tapi anak-anak Tuhan itu hakim berhikmatnya. Dia kedik sedikit, dia kedik sedikit. Mundur kan, kita menjagain. Dia kedik sedikit, dikit lagi, habis mundur. Itu yang terjadi. Tapi pada waktu zaman Rasul Saulus, nggak ada yang kayak begitu, saudara. Pokoknya gue gak suka sama orang ini, sikat habis. Ya itu yang terjadi. Tapi beda zaman dulu sama zaman sekarang. Ya kan? Nah, yang saya tanya seperti, apakah orang yang membunuh ini gak kenal firman Tuhan? Saya tanya dulu. Ngerti kan? Tapi kenapa dia punya pikiran untuk membunuh? Itu zaman dulu. Zaman sekarang beda. Orang zaman dulu mabok agama itu bisa membunuh. Tapi zaman sekarang pun ada sebagian di negara lain masih terjadi seperti itu. Karena saking tidak mengerti. Padahal kita udah bergenerasi. Saudara, kita pelajari sejarah sedikit supaya saudara bisa mengerti. Mungkin waktu saudara apalagi ibu rumah tangga, saya sangat mengerti. Jarang sekali untuk mau mengerti tentang sejarah, ya kan? Tapi kalau mau mengertinya, dia sejarah tentang drama Korea. Paling dia suka. Itu biasa. Dan itu memang udah terjadi. Sampai detik ini. Saya pun masih suka belajar untuk buka film drama Chinese tentang kerajaan. Waduh, itu ceritanya jahat-jahat, main rambut, saudara.
Dari bapaknya sampai anaknya sampai cucunya pun juga jahat. Pokoknya gua bunuh lagi. Sampai nggak habis-habis. Saya kalau nonton pertengahan, ingat lagi sampai yang terakhir. Karena saya udah tahu ceritanya. Itu namanya drama. Kalau dia nggak bikin seperti itu, filmnya nggak bisa 52 episode. Pasti cepat karena dia mau jual segala sesuatu. Dia mesti atur, ada ininya, ada itunya, ada ininya. Tetapi itu untuk supaya orang masuk gitu. Saya pelajarin saudara bagaimana orang jahat. Makanya saya tahu nih orang ini bisa jahat seperti ini ya. Apa yang nggak pernah saya kepikir, bisa begini. Makanya banyak orang kita harus mesti banyak baca buku, dengar segala sesuatu supaya pengetahuan. Kalau pengetahuan kita cuma baca firman Tuhan doang, itu udah betul. Tapi kalau pengetahuan kita cuma hanya sebatas itu, kita nggak belajar lagi buku yang lain, buku yang salah, kita nggak tahu tuh di buku salah. Saya pernah baca buku tentang manajemen di dalam Tuhan, bahwa anak Tuhan bisa diberkati seperti apa. Saya baca seperempat, buku sampai seperempat saya taruh di buku, ini salah. Kenapa saya bisa tahu salah? Karena dia paksain firman Tuhan yang bukan untuk seperti itu, dia paksain seperti itu. Coba kalau orang yang nggak ngerti, waduh, ini ikut Tuhan luar biasa, dia bilang, gue bisa kaya, bisa hebat, bisa begini, bisa begitu. Kemakan mau buku itu. Saya pernah debat sama anak-anak saya, hati-hati ya. Anak-anak sekarang kan bacanya apa? Bah Google dilihat, dipelajari sama dia. Kamu tahu nggak? Kayak orang mau kita ke dokter bilang, lu sakit ini nih, sakit kepala nih. Oh bukan sakit kepala, lu migrain, dia bilangin. Beda kan? Sakit kepala sama migrain. Betul nggak? Iya kan? Terus begitu datang lagi dokter, wow ini ada sesuatu, lu punya sinus nih, dibilangin. Yang apa tuh, yang kejepit sehingga menimbulkan lu punya kepala sakit. Ada orang cuma tebaknya begitu. Berapa banyak dokter yang mengatakan seperti itu? Ada yang benar, ada yang salah. Kalau nggak mau compare, ya kita akan mengalami sesuatu. Gak bedanya saudara dengar firman Tuhan, hamba Tuhan, begitu cuma ngomong blak, dia percaya. Saya pernah nggak begitu? Pernah. Saya pikir bagus, pertengahan. Begitu di belakangnya, waduh ini bahaya. Karena saudara, bukan saudara aja yang ngalamin, saya juga ngalamin kok. Makanya kita mesti hati-hati. Baca firman Tuhan itu memang harus. Tetapi pengetahuan, knowledge kita, itu kita harus terus tampungin. Supaya kita nggak gampang dikadalin orang. Tahu dikadalin? Dibohongin. Saya belajar nonton drama-drama seperti itu supaya saya tahu. Karena saya orang bisnismen, saya mesti tahu. Begitu dia ngomong kayak begini, sekali itu coba tuh gue tahu nih, dan tarinya kemana nih. Ujung-ujungnya begini nih. Ya udah Pak, nanti saya cariin aja gampang. Saya tahu tarinya mau kemana. Ngomongnya si Tuhan. Oh Pak Hendy begini, dong saksian dulu dengan luar biasa. Oh, saya dengerin aja. Begitu ujung-ujungnya nanti, oh larinya kemari. Silakan. Gak mau saya dibohongin, saudara. Saya udah banyak dibohongin orang. Saya udah ditipu orang dari mulai uang 1.000, 2.000, 10 juta, ratusan juta sampai miliaran. Benar, saya ngomong saudara. Saya nggak mau lagi ketipu dengan cara seperti itu lagi. Kalau saya jatuh lagi dalam hal itu, saya bodoh sekali. Gak enak saudara. Gak enaknya apa? Roh tuduh. Saya bersahabat sama teman aja, jangan saya pikir orang kaya. Aduh, ampun saudara. Saya pikir orang kaya tuh nggak suka duit. Nggak, orang kaya tuh lebih suka duit daripada saya. Benar. Lebih blessed dia, hitungannya lebih jago. Kita yang percaya sama dia, kita kasih semua. 15 semuanya. Saya bukan ceritain, saya ajarin, kasih pengalaman saya kepada saudara. Supaya saudara menyimak. Supaya saudara mengerti, hati-hati. Saya bilang situ bukan orang kaya, itu orang miskin. Saya bilang.
Karena kalau orang kaya itu apa yang kita ngomongin itu gentle agreement-nya ada. Kalau orang yang gentle agreement-nya orang nggak ada, itu bukan orang kaya, itu bukan orang kaya. Saya nggak mau hidup saya seperti itu. Biarin kalau dia mau begitu, itu pilihan dia. Dia pun udah belajar S1. Nggak apa-apa, silakan goyah, lakukan aja. Yang penting bagian saya sama Tuhan, saya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Seperti apa? Supaya saya menerima kemerdekaan itu. Saudara kalau nggak ikut Tuhan, nggak mau merdeka, mau ngapain? Minggu ini merdeka, minggu depan kalah, bulan ini merdeka, bulan depan nggak merdeka lagi, tahun depan merdeka, tahun ini nggak merdeka. Mau ngapain itu begitu? Kita merdeka terus, cobaan datang, masalah datang, jadi kita hadapin. Itu yang dibilang orang yang pilih tapi militan. Kalau kita mengalami seperti itu, seperti yang dikatakan Rasul, saya yakin, saya percaya, kita semuanya bertumbuh di tempat ini. Bertumbuh kok. Saya akan ngomong seperti ini kepada anak-anak saya. Bertumbuh, saudara. Mereka jalan, mengerti. Ya, mesti ngerti ya. Kalau nggak salah, tegur. Saya bilang, hati-hati. Apa dia tetap lakukan? Tapi tetap dia lakukan. Cipeti lumayan. Nggak mau dengar. Kalau dibilang, udah lah, ini udah jadi kayak begini. Udah benjol, udah bocor, udah keluar darah, baru dengar. Panggil lagi orang, sarua kene. Kuat duit dia lagi, habis. Udah kalau lu mau ampunin aja. Saya digoda, saudara, tahun kemarin. Kesel sekali sama teman saya saya benar dikadalin, saudara. Aduh Tuhan, saya bilang minta ampun. Pas lagi mau dikadalin sama dia, saya juga lagi dalam keadaan seperti ini. Tapi saya mesti harus seperti apa? Saya ampunin dia. Saya bilang di sisi saya, udahlah, capek sekali sama orang ini. Yang ada gua nanti marah-marah, nanti darah tinggi gua naik, sakit penyakit datang. Udah, WA-nya masih ada tuh. Ntar dia ngomong begini, ntar dia ngomong begitu, udah pasrah aja. Saya yakin, saya percaya, saya bilang. Mujizat ada nggak? Ada, saudara. Saya jual mobil 1 Fairfire yang harus hitungan saya itu mesti rugi. Tuhan tolong, 1,5 tahun tapi nggak ngalamin rugi. Bagaimana Tuhan bisa bekerja seperti itu? Masih ada nggak? Ada tetap. Asal kita benar-benar dalam Tuhan, pasti mujizat masih ada. Itu yang terjadi, saudara. Masalah boleh datang, tapi mujizat pun datang. Masalah boleh datang, jalan keluar pun datang. Nggak usah takut, saudara. Rasul Paulus mau dibunuh, mau diapa-apain, dipakai, coba kita lagi sembuh. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya daripada tembok dalam sebuah keranjang. Lihat ini. Murid-muridnya tadi yang tidak suka kepada dia, murid-muridnya yang tadinya takut kepada dia tolong nggak? Tolong. Saya lanjutin lagi ya. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba mengabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana kebenarannya mengajar dia di Damsyik dalam nama Yesus. Semua kejadian ini dicatat dalam Alkitab, saudara, bukan perkataan saya. Saya hanya menegaskan dan hanya menekankan dan mengingatkan dan reminder kepada saudara apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Karena saya katakan di sini tanggal 25, ya kan, semua orang mengatakan begini, begitu, begini. I don't care. Bukan saya nggak peduli, tapi kita boleh dengar. Bukan nggak boleh dengar, dengar aja, tapi jangan kita pikirkan terus. Bawahnya kan susah, sulit. Enggak, saudara. Percaya saya, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Buat orang yang kerja, jangan takut. Seandainya pun kau dalam masalah perusahaanmu mulai pengurangan, jangan takut. Seandainya pun kau dikeluarkan atau apa yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan akan gantikan yang lebih baik. Percaya saya. Jangan takut.
Rasul Paulus ketakutan setengah mati, tapi Tuhan jawab melalui anak-anak Tuhan, dia tolong juga. Barnabas yang mempromosikan dia, bawa orang ini. Kita kan kadang-kadang kan sama temennya sepelayanan. Ini balik lagi, kita pelayanan. Dulu kita berempat, ya kan. Saya bukan ungkit-ungkit gitu. Saya cuma orangnya selalu melihat dari segi apa? Kan orang bisa berubah kan, betul nggak? Halo, masih ada orang? Mulai begini nih, begini. Orang kan bisa berubah kan. Tapi perubahan orang itu kan bisa dilihat dari tindakannya, cara berpikirnya. Tapi kalau orang itu diam-diam, saya bilang orang itu bahaya. Dia killing me softly sendiri. Dia seakan-akan dia paling benar. Dia berbicara tentang firman Tuhan. Dia berdiri di mimbar. Dia katakan bahwa gua sudah benar. Itu yang paling bahaya. Hati-hati. Kita mulainya sama-sama. Kenapa gereja terjadi begitu? Oh, gereja besar juga banyak seperti itu. Tapi kan saya bukan ungkap begitu. Tapi gereja yang besar yang pecah juga kan, yang sini dibuka, sini dibuka, sini dibuka. Semuanya jalan bagus, baik. Ya kan? Tapi kalau kita punya teman gerejanya yang kekurangan seperti yang saat ini seperti ini gitu kan, itu kan menjadi suatu momok yang gak baik. Boleh pecah, gak ada masalah. Yuk kita sama-sama kita bagi semuanya. Supaya apa? Jemaat Tuhan itu terpelihara. Bukan untuk pribadi kita. Tapi kalau orang lain untuk pribadi kita, saya bilang itu bukan hamba Tuhan. Hamba setan. Saya berani mengatakan di tempat YouTube ini. Kalau dia bijaksana, itu baru hamba Tuhan. Tapi kalau dia mau menang sendiri, mau ambil sendiri, mau apa sendiri, saya bilang itu hamba setan. Saya berani bertanggung jawab. Kenapa? Saya sayang. Karena dia juga teman saya. Dia sahabat saya. Gak ada yang berani loh, saudara. Saudara berani tegur ke saya, menurut Pak ini? Gak berani, paling kusuk-kusuk. Betul apa enggak? Kusuk-kusuk. Oh, ini orang gini. Kusuk-kusuk. Tapi kalau memang gembala atau wakil gembala gak benar, gak apa-apa. Sampaikan Bapak, saya lihat Bapak begini. Kita mesti fair. Saya sama Pak Denny kembali sini bukan otoriter. Tapi kalau memang itu saran saudara itu yang terbaik buat saya pakai. Tapi kalau saran yang tidak baik untuk gereja, saya kan nggak pakai. Bukan berarti saudara nggak didengar. Bukan berarti saya abaikan. Bukan seperti itu. Tapi memang kurang relevan, gitu loh. Karena kita punya pikiran sendiri, gitu loh. Apakah murid-murid Tuhan pada waktu itu juga nggak begitu sama Rasul Paulus? Ya begitu. Begitu dia tahu bahwa Rasul Paulus saat itu yang belum jadi rasul. Begitu dia tahu laku begitu Barnabas yang referensinya bagus. Saudara mau jadi gembala pengganti Pak ini, saya bilang itu mesti ada referensi. Bisa nggak berdiri langsung jadi gembala? Nggak bisa. Sampai lebaran monyet lagi. Nggak bakal bisa. Kita sebagai gembala, kita referensi, ini orang layak jadi pengganti saya. Makanya kita butuh siapapun. Memang kalau gembalanya udah turun, wakil gembala bukan ditekan-tekan. Sampai asetnya semuanya masih ada milik gembala. Begitu nggak? Fair. Paling top gue dipanggil. Nah ini maksudnya apa ngomong begini? Saya pernah loh dipanggil, cuma orangnya waktu itu udah pernah teman saya. Pak ini mengatakan Mbak, perpuluhan boleh 5%, boleh. Orangnya baru bertobat daripada lu nggak masuk duit. Otak dia dengan Alkitab, otak gua mau bisnis, gua bilangin, kalau dia mau kasih 5% dulu kasih, ambil aja. Emang gua tanya, emang ada orang yang kasih benar-benar lebih 10%? Gak ada, bohong bro. Ada pun juga bukan saya nggak percaya, ada, tetapi hanya segelintir orang, bukan gak ada loh. Saya tambahkan dulu nih, jangan dipotong. Nanti kalau di medsos, wah dipotong, nggak ada, langsung yang belakangannya nggak ada nih, mati saya gua dipanggil dah. Viral. Karena ini menyangkut gereja. Tapi kalau secara jujur saya bilang nggak ada.
Nggak ada saudara. Saya berani loh. Bukan berani apa? Ya berani bicara tentang kebenaran, bukan hebat-hebatan, mau show off, bukan. Harus saudara ikut Tuhan. Saya bukan ikut pendeta, bukan ikut manusia, bukan ikut sinodoan. Nggak peduli saya. Saya ikut Tuhan Yesus. Dan apa yang saya bicarakan nggak keluar dari konteks yang firman Tuhan, yaitu back to back, Bible. Harus saudara. Kalau saya ngomong begini, waduh saya itu merdekanya minta ampun. Saya suka. Saya nggak dipaksa-paksain pokoknya. Gembalanya meninggal, pokoknya bininya jadi gembala dah. Biar nggak bisa juga nanti belajar aja, nanti gampang diatur semuanya. Gini. Itu mau lagu lama rekaman baru. Gak bisa saudara. Orang nggak punya talenta, lu paksa-paksain. Saudara saya tanya, saudara bukan singer. Paksain tuh si yang di belakang jadi singer. Ngedrek dia. Paling dikit dia mesti belajar dulu. Lagu-lagunya dia mesti belajar, mesti apa. Setuju nggak? Iya dong. Kan mesti belajar dulu supaya bagus. Jangan sampai mulutnya begini-gini doang. Orang kan bisa ngeliat lu tahu nggak? Kata-katanya lu kagak hafal. Cuma bibirnya doang. Ntar memble. Saya pernah lihat ini orang yang ngerti lagu itu mulutnya doang ngangap. Lu udah AI lu ketangkep lu, gue bilangnya. Zaman sekarang nih orang mana bisa dibohongin lagi. Digital men. Lu ngomong apa juga di-tag kok gitu loh. Cuma jangan dipotong. Biar segar dikit lah. Baru setengah 12 belum lapar kan. Masih ada setengah jam nih. Harus berani saudara. Saudara saya tuh berani ya. Kalau di kandang sendiri gitu. Tapi kalau di luar saya nggak berani vulgar ngomong seperti ini. Kenapa saudara? Saya nggak dijadwal lagi. Walaupun saya no PK, free. Dia bilangin, ini bahaya ngomongan Pak Hendy. Dia bilangin, jemaat gue pinter yang banyak duit. Dia bilang, dia kabur. Dia bisa ngikutin gitu. Loh saya pernah begitu loh. Datang gembalanya, Pak Hendy, kapan bisa punya waktu? Ya Bapak mau waktunya apa? Nanti bisa sesuaikan sama jadwal saya bilang. Heran juga nih saya sama Pak Hendy. Dia bilang, bukan jemaat saya. Dia bilang, dia kan saya suka ngomongan Pak Hendy. Dia bilang, ya suka lah mau ngomong apa adanya. Gue bilangin, kalau orang benar ketemu orang benar cocok gak? Tapi kalau orang benar ketemu orang munafik cocok gak? So tuh orang ngomongnya, so kayak dia orang paling benar. Itu orang munafik. Tapi kalau orang mau hidupnya benar, dan orang itu mau benar-benar berubah hidupnya, dia suka pasti. Karena apa yang saya katakan, apa yang saya firmankan, ya kebenaran, bukan kehebatan. Kecuali saudara memang nggak mau benar, ya nggak ada salah. Yang penting gua ngomongnya udah benar dulu. Betul nggak? Setuju dulu di sini nih, damai kita. Damai. Damai dulu, damai. Ya kan? Musik ini dulu direl dulu gitu loh. Kalau ntar jadi wah nih hebat-hebat sampai enggak, saya bilangin. Saya mesti ngomong dulu nih, saya bilangin. Bukan nanti jadi momok ini. Nanti yang dengar juga akan begitu. Kita damai ya. Ini YouTube yang denger nih. Ya mesti ngomong kita padanya gitu loh. Suka nggak suka itu urusan saudara. Suka nggak suka itu urusan orang yang nonton. Yang penting saya bicara tentang kebenaran. Supaya saya juga pulang diberkati. Bayangin saudara dari Jakarta ke Kerawang. Terima nggak PK? Terima. Tapi karena saya udah komitmen, saya balikin. Memang harus mesti terima. Bukan berarti nggak terima yang nggak mau PK ya, bukan. Bukan berarti GBI nggak berikan PK beri. Tapi saya balik. Kenapa saya ngomong begitu? Supaya saudara jangan bandingin saya sama gembala. Gembala juga dulu dia juga nggak terima PK. Mesti ngerti nih. Tapi begitu dia udah nggak ada pencarian, dia udah full time di tempat ini, dia harus mesti terima. Saya mesti fair nih ngomong nih. Supaya jangan salah ngerti. Dulu kan kita begini begitu. Saya kalau ngomong sama orang begini, aduh, saya nggak ngerti, capek saya. Makanya saya ngomong begini aja, lu denger aja berkali-kali deh. Supaya ngerti, nanti lu baca lagi firman Tuhan.
Jangan dengerin lagunya aja yang seneng dia. Oh, lagunya enak, diulang-ulang sama dia. Tapi kita dengar khotbah saya, gua nggak mau dengar ngomong khotbah orang begini. Sok paling pintar dia, sok paling bener aja. Ada loh. Karena dia memang sudah full time, udah jadi gembala, dia layak. Seperti itu bro. Mesti ngerti alurnya, permainannya. Jangan ngomong bener asal pikiran sendiri. Gak boleh. Kita ada tata gereja, ada apa, ya kita mesti ikutin. Karena saya masing bisnis, ya saya balikin. Bukan berarti saya nggak terima, saya terima loh. Cuman karena ujung-ujung dibalikin, Pak Andi bang, mau saya langsung. Karena Pak Andi juga balik lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Ini lu tahu ya, gue mesti terima PK nih. Karena saya di tempat orang ini PK. Tapi begitu orang lain, saya ulang lagi nih, saya mengatakan seperti ini, supaya orang sadar. Saya diberikan PK, saya tanya, ada nggak ini penginjilan? Dia bilang, oh ada Pak, ya gue balikin buat penginjilan nih, supaya dia ngerti gereja itu mesti ada penginjilan. Saya nggak nginjil, tapi gembala saya nginjil. Gereja kecil seperti ini, saya nggak nginjil tahun ini, tapi gembala saya nginjil. Saya bukan menang-menangin. Ini gereja yang sehat sebetulnya, tapi banyak orang yang nggak suka. Kebenaran kadang-kadang itu ditabrak dengan ketidaksukaan. Kenapa? Karena memang gua nggak suka orang ini. Mulai diudak-udak kayak sabun. Tahu sabun? Sabun taruh sesendok, air seember. Sabunnya nggak ada busanya kan? Tapi begitu orang itu nggak suka, ubok-ubok. Busa nggak? Nah itu sabun. Banyak di gereja seperti itu, saudara. Ngomong kayak udah ngerti firman Tuhan. Tapi ujuk-ujuknya kita bisa tahu gitu loh. Pengertian dia tuh sampai di mana. Orang nggak belajar kok mau ngerti gimana. Nggak ada orang. Coba aja anak saudara tuh nggak ngerti bawa mobil, suruh bawa mobil. Ditabrak orang atau nabrak sendiri itu mobil. Betul nggak? Coba saudara biar jago naik motor. Coba suruh naikin tanjakan begitu. Kalau nggak belajar dulu cara untuk jatuhnya seperti apa. Mungkin ini melintir. Betul nggak? Padahal bisa. Bisa nggak ngomong firman Tuhan? Bisa. Dia bilang, kok cuma bacain aja ini. Dia bilang, tapi cara untuk menimbatnya bagaimana? Kalau nggak belajar. Kesian dong orang yang dengarnya. Kalau kita mau bertumbuh, mau berbuah, ya kita berdekat sama Tuhan. Kita update pengetahuan kita. Kita bagikan kepada jemaat. Supaya jemaat itu juga ngelihat gairah dia. Saya lagi gairah masalahnya. Padahal banyak orang yang nggak datang nih. Mudah-mudahan dari YouTube-nya banyak yang denger ini. Ya dia tahu gitu loh. Dia bilang, wah Pak Hendy khotbahnya lagi marah-marah nih. Buset deh. Ini bukan marah-marah bro. Memang suaranya. Bukan. Orang saya dulu saya di ini dia ngomong, waduh marah-marah khotbahnya. Orang nih, saya nggak pakai mic nih, gede begini badan khotbahnya. Ya, betul nggak? Kedengeran kan di belakang? Halo? Kedengeran? Apalagi pakai mic. Memang saya udah dikasih talentanya kayak begitu kok. Makanya saya di tahun 97, ayo Hendy, khotbah. Udah suaranya gede, dia bilang udah ngerti firman Tuhan. Gue bilang gue nggak mau, walaupun gue wakil gembala, gue bilang saya ngomong begitu loh. Saya nggak mau, gue bilang kalau bukan Tuhan yang suruh. Tuhan berbicara, saya mau. Dan saya tahu, saya bilang begitu, saya tahu, dia bilangin Tuhan, kalau memang Tuhan pakai, mau kemana saya? Sudah ketemu dia tuh. Saya kenal 2000 berapa kita pertama kali kan? 2004. Saya datang. 2024, saya dari 2024 tempat ini. Udah berapa tahun, ha? 21 tahun, hanya anak gua 21 tahun udah mesti merit. Ngaintil. Ngaintil tau gak? Gua gak ngerti. Kok bisa kejadian seperti ini gitu. Nah ini jalannya Tuhan. Karena udah kelamaan nih, saya mesti ngobrol dikit. Yuk kita lanjut ya. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Pada waktu orang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, pada waktu dia benar-benar ingin bernasar kepada Tuhan, bukan bernasar Tuhan,
Kalau saya nanti rukonya udah 4, saya baru melayani Tuhan. Tuhan, kalau nanti bisnis saya lancar, uang saya 2 miliar, baru saya melayani. Nah itu saya. Iya, saya mesti ngaku. Tuhan, kalau duitku udah 2 miliar, baru gua mau melayani. Lewat dari itu dibikin saya kere. Lupa. Baru 2 miliar aja lupa. Tahun berapa tuh? 90 berapa? Hebat juga ya. 92.000 dapat uang segitu. Aset saya udah segitu. Tapi lupa. Tuhan bikin sampai uang tinggal 500 juta, utang di bank menumpuk, baru mewek sama Tuhan. Kan begitu maunya kan, kita kan benjol dulu, berdarah belakang, depan, samping, kanan, baru datang kepada Tuhan. Wah, kayak keyboard tuh, aku mengerti. Enak Tuhan, mata mau jadi satu. Lagi enak-enaknya doa masuk ke dalam hadapan Tuhan itu bisa 2 jam. Kayak orang nggak mau keluar, saudara. Enaknya minta ampun. Saya ngalamin seperti itu, saudara. Makanya saya berani ngatakan ngomong begini. 2 jam. Susah. Sampai suara Tuhan pun bilang katakan. Yang paling gede adalah 1 yang lebih itu waktu itu saya bilang Tuhan. Sampai khotbah pun saya salah-salah. Waktu itu saya khotbah di mana di tempatnya Yanto di Kemang. Sampai salah sebut nama. Bayangin lagi jalan-jalan, Hendy ini kita bisa rugi 1,3 M. Yang kau pelajarin semuanya blank. Bayangin saudara, iblis itu bisa bekerja seperti itu. Jadi pada waktu itu saya 2 pilihan. Saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Saya mau keluar dengan sungguh-sungguh atau tidak. Saya benar-benar mau cinta Tuhan atau hanya setengah-setengah. Ini pilihan saya pribadi. Tapi saya punya komitmen. Alhamdulillah, puji Tuhan. Akhirnya sampai detik ini Tuhan pelihara saya. Sehingga saya bisa lakukan yang terbaik. Saya kebetulan saudara dari orang tua yang 0,0. Bukannya berarti saya nuntut kepada orang tua. Pada waktu itu memang orang tua kayak saya nggak mampu. Apakah kita mesti salahin orang tua? Kan nggak mungkin. Orang tua juga maunya kita tuh tetap orang kaya. Tapi ada anak yang tidak bisa menerima apa adanya. Sampai saya tuh merit sendiri. Makanya kalau ada yang lagu kawin sendiri, minum sendiri. Itu lagunya ada. Liriknya beda Om. Iya, liriknya beda ya. Itu mah lirik saya, Markus. Iya kan? Makan sendiri gitu kan? Tidur sendiri. Itu bahaya tidur sendiri, orang udah merit kok. Gak boleh itu kelamaan. Dalam 1 hari aja boleh. Jadi Tuhan itu nyatakan seperti itu dalam kehidupan saya. Sehingga saya mengerti, ini satu pilihan. Apa yang saya harus mesti lakukan? Apa yang saya mesti ambil keputusan di dalam Tuhan? Supaya saya mengerti rencana Tuhan dalam hidup saya. Karena saya memang bukan dari keluarga yang orang mengenal Tuhan. Saya main itu semuanya saya lakukan, saudara. Saya main ilmu pun saya lakukan. Saking mau kaya. Itu dia. Ini ngomong-ngomong di jam 12 ya, 12-an gua nih. Masih bisa. Sejam lebih nih gua lebih dari. Lanjutin habisin dah ya. Jadi lanjutin ya. Ia juga berbicara soal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Ada orang yang berbicara dengan bahasanya, sama-sama bangsa daerah, sama-sama satu kota, sama-sama satu daerah, tapi ujung-ujungnya mau membunuh.
Ada nggak? Ada. Biar satu kota. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Di Tenabang yang kemarin sampai orang bunuh diri, itu gara-gara dia merasa gua orang Kalimantan, lu orang Kalimantan, oleh Kalimantan. Kenapa lu tipu gua? Nah, 20M, 30M. Dia nggak mungkin bisa bayar. Daripada dia bayar, kayak dia habis, anak bini dia ompuin. Dia ompuin tau? Bangkrut. Itu dia ompuin namanya. Bangkrut. Daripada dia mati begitu, gua bunuh diri. Itu yang orang bahaya. Satu daerah, tapi dia bunuhnya bukan seperti kayak zaman Rasul Paulus. Dia, lu percayalah, lu kan baik sama gua satu daerah, pinjam duit. Adanya lagi belaga, pinjam lagi, ambil lagi barang 5M, ambil lagi 5M. Zaman waktu itu M-an bos. Sekarang udah orang nggak berani. Begitu kurang lebih 5 pabrik apa semua total kurang lebih dengan kabar simpang siur 30 sampai 40 nggak bisa bayar sales itu. Dia gantung diri bos. Gua dengar nih bilang, aduh Tuhan, gua bilang begitu banyak orang dibutakan dengan keuangan sehingga orang itu membunuh. Itu membunuh. Tuhan tidak pakai pisau, tidak pakai pistol, tapi membunuh dengan cara pakai keuangan. Dengar kabar, anaknya orangnya ke gereja bos. Waduh, matang gua bilang. Cuman gara-gara satu daerah percaya. Makanya kalau percaya mau orang, aduh ampun dah. Dulu juga saya punya sekolah prinsip seperti itu, salah. Tapi Tuhan untung gak izinin seperti itu. Makanya begitu dia bilang, saya balikin, gue balikin, dan lu balikin berapa? Saya kasih 700, walaupun sudah 1 miliar, ya udah gak apa-apa, gue ambil dulu dah. Daripada gak pusing gue. Kalau dia ditipu orang, gue juga ditipu, mau gak mau. Aduh, sampai begitu kalau saya, mungkin dia juga doa, terima kasih Tuhan bisa bayar Pak Hendy. Tuhan yang terima kasih. Aduh, terima kasih Tuhan, terlalu berani Tuhan. Coba bayangin. Kurang 300, istrinya bermain, dia mau bayar berapa? Yang penting dia balikin gue berapa pergi. Makanya saya bilang, ini mau sekolah pergi sekolah Cina, tuh gue habisin. Aduh, saudara saya bilang, berani sekali saya bilang. Surat cuma materai 6.000. Bayangin, materai 6.000. Nggak boleh ada orang yang tahu. Notaris juga nggak boleh tahu. Yang tahu cuma lu sama gua. Mateng saya bilangin. Itu bodohnya saya. Jangan dilakukan lagi ya. Sekalipun saudara teman dekat, saudara sekalipun, jangan. Karena uang nggak ada saudaranya. Saya janji sama kamu. Ini uang saya. Ini anak HP saya. Saya kasih pinjam kamu. Itu HP saya bukan? HP ini prinsip saya dapat belajar dari orang kaya, orang pintar. Hati-hati nih. Ya nggak apa-apa. Saya kalau khotbah itu bicara itu biar supaya orang pintar lah. Toh saya juga nggak rugi saya. Yang pasti saya blessing dalam hidup saya. Gitu. Karena ini sebuah saya tanamkan. Apa yang saya bicarakan seperti itu, saudara, itu saya bicara kepada anak-anak saya. Hati-hati. Iya, aku tidak mau lagi sampai kejadian kedua kali. Iya, tapi hati-hati tetap. Ada orang tuak manis. Kasih dulu. Dia ngomongnya gampang. Ntar pokoknya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Gue bilangin, hati-hati. Gue bilangin. Saya bilang saudara ya, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang militan atau tidak. Saudara dipanggil, saudara dipilih. Tinggal satu tingkat lagi. Militan atau tidak. Tapi kalau orang yang militan, dia konsekuen. Dia tanggung jawab. Dia berani untuk mengatakan kebenaran. Sehingga orang akan melihat, ini orang benar bicaranya. Makanya saya bilang, saya nggak berani saudara. Apalagi kalau orang malu saya putus, saya nggak mau saya. Sungguh, saya ajar saudara supaya kita ini mengikut Tuhan itu dan dengan benar-benar kita merdeka dan berarti mereka kita gagal. Kita hidup dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Itu yang harus kita tanggung. Yang terakhir ya 30. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsis. Saya nggak mau terangin lagi nih, nggak nyampe nih. Ya udah, saya bacain aja ya. Ini saya kalau bacain lagi kayak begini, saudara, waduh, nih jadi seminar nih.
Jadi 31 terakhir ya. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin Tambah besar. besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh. Kalau kita hidup benar, saya yakin, saya percaya. Bukan berarti saya ngomong begitu, berarti gue belum benar dong. Enggak gitu. Enggak. Saya cuma kadang-kadang bicara diri saya introspeksi diri saya kurang di mana, saya salah di mana. Kalau saya melayani di tempat ini, kalau kurang waktu, itu saya ngaku. Makanya saya bicara sama Pak Deni, brother, saya ini terbatas sekali, tolong cari pengganti saya. Saya itu sadar diri jadi orang, saudara. Walaupun gue wakil gembala, lu carilah wakil lu yang bisa bantu. Karena dia kesendirian, kasihan. Dia mesti disupport. Makanya, ayo anak-anak muda, kalau engkau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajar. Ambil aja S1. Kayak saya. Dari PDM jadi PDP, is never mind. Yang penting gua ada surat jabatan gitu kan. Suruh lagi sekolah S1. Gua pernah bicara sama S1, S2 aja nggak kayak gini, gua bilangin. Bukannya sombong, saya habis tahu nalar itu orang itu belajar sampai di mana. Umurnya juga banyakan gua, lu cuma sekolah doang pinter. Anak saya semuanya S1, lulusan luar negeri. Tapi otaknya kayak gimana kan saya tahu. Apa bedanya mereka itu yang belajar kayak gitu cuma S1, S2? Bener nggak? Nah ini somse sedikit. Somse, tapi somse dengan apa? Dengan pengalaman, dengan kenyataan yang ada. Bukan somse untuk membanggain diri sendiri. Tapi ini real is true story. Kalau nggak berani, kalau nggak tahu seperti itu, ya jangan ngomong. Nanti bahaya. Gitu. Saudara, saya katakan kepada saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya katakan, saudara akan dipelihara Tuhan. Kalau masalah diberkatin, saudara nggak usah ngomong. Tuhan pasti berkatin saudara. Kenapa saya ngomong begitu? Saudara, orang yang di luar, itu burung yang nggak dipelihara, Tuhan kasih makan nggak? Kasih makan. Apalagi saudara yang sudah mengerti tentang firman Tuhan dan mengerti Tuhan yang sungguhnya, masa nggak yakin, nggak percaya? Iya kan? Makanya saya katakan 2005 mau apa terang bulan, gelap bulan, bulannya setengah, nggak ada masalah. Jalanin aja hidupnya. Atau mau rapture lagi nggak ada masalah. Siapin aja diri kita. Lebih enak kan? Ini sekarang orang lagi rame lagi, wah rapture lagi kadang. Kenapa? Dihubungin sama ekonomi udah susah, makin berarti Tuhan mau begini-begini. Oh, Gaza kayak begini-begini. Saya bilangin ya, nggak usah jauh-jauh. Selama Palestina sama Israel itu nggak damai, lu narik dagang aja deh. Haleluya, puji Tuhan ya. Masih jauh. Saya belajarin supaya jangan berfokusnya pada waduh mau kayak kiamat apa begini. Jangan pikir. Pelihara aja imanmu. Ayo, pelihara aja rohani kita. Jagain. Jangan sampai terkontaminasi. Orang mau ngomong apa, I don't care. Tapi jaga iman kita. Jaga hati. Kita punya hati. Itu aja. Selama itu Tuhan saudara lakukan, saya yakin, saya percaya saudara diberkati Tuhan. Yuk, musik. Hatiku percaya saat kita tidak melihat suatu. Nah ini pas tiba-tiba lagu. Kadang-kadang saya juga enggak yakin lagu, tapi sudah itu Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, hatiku ingin enggak? Saat berada
Saudara, mungkin firman Tuhan ini ada yang mengatakan keras. Mungkin firman ini ada yang mengatakan itu hamba Tuhan yang sombong berbicara. Tapi saya ingatkan saudara, ini firman Tuhan. Ini bicara tentang kebenaran. Ini saya mengalami secara pribadi. Kalau Tuhan belum berbicara secara pribadi kepada saudara, nggak apa-apa. Tuhan bisa bicara secara pribadi kepada saudara. Sebagaimana Rasul Paulus pun juga berbicara dan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Makanya saya sering katakan, orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia akan menjadi militan. Sekalipun dia dipanggil dan dipilih, tetapi kalau dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu pun gak apa-apa. Karena memang segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Untuk itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sempurnakan firman-Mu ini. Sempurnakan pendengaran, pengertian, perwahyuan, ataupun sempurnakan cara umat-umat hamba-hamba-Mu di tempat ini untuk menangkap firman ini, Bapak. Begitu yang di YouTube, Tuhan berkati. Setiap orang yang menonton, Tuhan berkati. Kami yakin, kami percaya, kami menikmati berkat Tuhan, kami menikmati anugerah Tuhan, dan kami percaya pulang dari tempat ini kami menerima berkat dari Tuhan. Hatiku percaya, Bapak. Hatiku di tempat ini jam 7 dan ibadah seperti biasa pukul 10. Ya, terima kasih. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu saya untuk bangkit berdiri.
dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan selalu menyertai, memelihara saudara semua. Dan percayalah, ya Immanuel, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Kasih setianya akan selalu menjadi jaminan dalam setiap kehidupan langkah hidup kita. Yang percaya katakan